Bayangkan, setelah kalian menikah dan menjadi pasangan baru, seharusnya menjadi momen yang paling penting untuk siapapun. Bahkan bisa menjadi momen yang paling membahagiakan. Apalagi yang menanti sang buah hati untuk lahir ke dunia ini. Tapi sayangnya, keharmonisan rumah tangga itu tidak bertahan lama. Karena ada kehadiran sosok jin yang katanya sih bisa menjadi perusak rumah tangga. Kali ini aku bukan datang untuk menceritakan kisah nyata atau kejadian mistis yang dialami oleh seseorang. Episode ini akan berbeda dari episode sebelumnya. Kali ini aku akan membahas film horor kedua yang sudah mulai tayang pada bulan kemarin. Yap, betul banget, waktu bulan Mei. Apakah kalian ada yang udah nonton? Nah, film horor yang aku bahas di episode sebelumnya adalah film yang berjudul Pembantaian Dukun Santet. Nah, buat kalian nih yang belum nonton episode Pembantaian Dukun Santet, bisa langsung aja cek ke YouTube-nya Keeng Jangan Sompral. Dan di episode kali ini aku akan mereview film yang berjudul Dasim. Apakah dari kalian ada yang udah nonton atau malah penasaran apa sih Dasim itu? Kalau kalian udah ada yang nonton Pembantaian Dukun Santet dan film Dasim ini, kalian bisa untuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Gimana sih pengalaman kalian menonton film ini, atau pendapat kalian film ini tuh ceritanya bagaimana sih? Di sini kita akan membahas sinopsisnya, aktornya, aktrisnya, dan bahkan fakta menarik film yang akan aku bahas hari ini, yakni yang berjudul Dasim. Dan kita juga akan nonton bareng-bareng trailer film Dasim ini. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng Jangan Sompral. Cerita mistis menyeramkan, menjaga mimpi buruk, teror, merinding, semua itu ada di Keeng Jangan Sompral. Halo pemirsa e-channel, gimana nih kabar kalian hari ini? Masih pada hidup kan? Semoga kalian masih pada hidup ya dan sehat, agar aura horor Keeng akan terus membayangi kalian setiap harinya. Nah, buat kalian yang sering nonton program Keeng, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian ya. Apalagi kalau lampunya dimatikan, karena jangan sampai ada yang menemani kalian tapi bukan manusia. Bioskop selalu menjadi pilihan beberapa orang untuk menikmati akhir pekan atau liburan di akhir pekan bersama keluarga, teman, atau bahkan pacar. Nah, untuk kalian nih yang lagi cari rekomendasi film horor Indonesia yang terbaru di bulan Mei, dan apalagi buat kalian nih yang pasangan udah menikah, kayaknya film ini harus banget kalian tonton sebagai gambaran kalian sebagai pasangan nanti. Tonton terus episode ini sampai akhir ya. Film horor hari ini yang akan aku bahas adalah film yang berjudul Dasim. Nah, Dasim ini tayang di bioskop pada tanggal 15 Mei 2025. Pasti nih, kalian yang nonton ini juga udah nonton film Dasim ya. Kalau kalian udah nonton, jangan lupa untuk review filmnya di komentar. Kenapa sih namanya Dasim? Karena nama Dasim ini diambil dari sosok jin
yang bernama Dasim. Dasim adalah sosok jin yang meneror secara perlahan tapi pasti mengacaukan keharmonisan rumah tangga. Apalagi cerita Dasim ini diambil dari kisah nyata. Hati-hati nih buat kalian yang pasangan apalagi baru menikah. Jangan lupa kalian bisa ambil beberapa pesan yang ada di film ini. Film Dasim hadir membawa berbagai rasa yang menyentuh psikologis. Dari horor supernatural, slasher, percintaan, kehidupan sosialisasi, agama sampai elemen thriller. Semua elemen digabungkan di film ini. Jadi kalian jangan lupa nonton ya di bioskop. Dasim ini mengangkat sebuah kisah dari pasangan yang bernama Salma dan Arman, yang awalnya menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan juga bahagia. Semua persoalan ini memuncak saat mereka akhirnya memilih untuk tinggal di rumah ibu mertua atau mertua dari Salma. Nah, banyak yang bilang kalau dalam satu rumah itu tidak baik kalau misalnya ada dua ratu. Siapa sih dua ratu ini? Yakni seorang istri dan ibu mertua. Yang katanya sih nanti ada aja masalahnya. Benar atau tidak ya? Menurut kalian percaya nggak sama statement kata-kata ini? Kalau yang katanya hidup sama mertua itu bakal banyak masalah, kalian bisa komen di kolom komentar. Film Dasim ini merupakan hasil karya yang disutradarai oleh Ginanti Rona dan diproduseri oleh Chan Parwez. Infonya, film ini benar-benar diambil dari kisah nyata. Dasim ini adalah kata lain dari sosok jin yang sangat berbahaya. Iblis atau setan yang bisa menghancurkan keluarga dan bisa berujung ke perceraian. Hati-hati ya guys. Orang ketiga itu bukan manusia aja, tapi jin Dasim ini bisa jadi orang ketiga kalian dalam rumah tangga. Hati-hati ya. Nah, tak kalah menariknya, film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris. Yang diantaranya ada yang pertama ada Omar Daniel, yang katanya sih si ganteng dan kalem. Yang kedua ada Zulfa Maharani. Yang ketiga ada Adinda Thomas. Yang keempat ada Meriam Bellina. Yang kelima ada Dinda Kanya Dewi. Yang keenam ada Morgan Oey. Dan aktor lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu namanya. Daripada aku cuma jelasin sinopsisnya, aktornya, aktrisnya, mending kita langsung aja nonton trailernya bareng-bareng yuk. Bagaimana para saksi? Semoga kamu betah di sini. Semoga ibu kamu nggak mimpi-mimpi buruk lagi. Gimana tinggal di pondok mertua indah? Sejauh ini sih gak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka buka korden. Ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek, sama jangan banyak pikiran. Tumben, Bu Lastri ngadain pengajian kayak gini. Tobat. Selama Bibi tinggal di sini, Bibi pernah ngerasa ada yang aneh-aneh nggak? Sama masih sering diganggu di rumah Mas Arman. Nanti Pak bantu dengan air doa dan bacaan-bacaannya. perempuan yang pakai baju merah itu siapa, Mas? Kenapa sih kamu tuh gak pernah cerita sama aku tentang perempuan itu? Makin kesini tuh kamu ngomong makin yang enggak. Gak usah ngebahas yang lain. Arman capek, Sal. Iya,
capek selingkuh, Bu. Kamu ada hubungan apa sih sama Dika? Yang namanya supplier tuh di toko. Kalau dia mau nganter ke sini, berarti ada maunya. Aku nggak pernah ya minta dia datang ke sini. Kamu nggak pernah nolak juga kan? Kitab Samsul Ma'arif ini disegel di pesantren agar tidak ada orang yang menyalahgunakannya. Tapi sudah ada yang mencurinya. Bisu teh takut. Apa yang dirasakan yang sama benar? Selama ini ada yang mengganggu rumah tangga kamu dan Arman. Sosok jin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rumah tangga dan merusak hubungan antar manusia. Jin Dasim namanya. Gimana nih kalian abis nonton trailernya? Menurut aku sih keren ya, karena gak banyak film yang mengangkat tentang Jin Dasim ini. Kayak aku juga baru dengar pertama kali ada kata dan Jin Dasim di dunia ini. Tadi kalian lihat gak? Kayaknya sih mungkin karena itu tuh mereka tuh pasangan yang belum siap untuk menikah. Mereka dikaruniai anak. Lalu pas yang scene yang ada darahnya dari atas, pas si ceweknya tidur. Itu serem banget sih. Kalian buat yang baru menikah, hati-hati ya. Tolong kalian saling percaya pasangan satu sama lain. Apalagi di situ entah ada ilmu hitam atau yang lainnya yang membuat hubungan rumah tangga mereka hancur. Menurut aku film ini menarik banget sih. Kalian jangan lupa nonton ya. Kita langsung aja masuk ke fakta menarik yang ada di film Dasim ini. Film Dasim ini memang cocok ditonton oleh berbagai kalangan, baik yang sudah menikah, yang masih single, atau yang sedang mempersiapkan pernikahan. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan kita terhadap pasangan kita. Apalagi setelah menikah. Kalian lihat gak yang tadi di trailer itu, si cewek melihat sosok cewek yang memakai baju merah. Tapi si cowok gak berselingkuh sama siapa-siapa. Dan ternyata si cewek ini melihat cewek atau orang ketiga itu adalah Jin Dasim. Menjaga dan mempertahankan kepercayaan itu memang lebih sulit dibandingkan saat kita mendapatkan kepercayaan. Fokus utama film Dasim ini adalah mengganggu pasangan muda, di mana sosok pasangan muda ini tidak siap dengan berbagai masalah yang akan muncul pada saat berumah tangga. Ginanti Rona, sutradara yang sudah dikenal dari berbagai film horor seperti Corin, Kemah Terlarang, Kesurupan Massal, dan Susuk Kutukan Kecantikan. Di film Dasim, dia mengambil tindakan yang berani untuk memilih isu rumah tangga melalui sisi spiritual dan psikologis. Film ini sudah ditonton sekitar 200.927 orang di 15 hari penayangan di bioskop. Setelah itu, film Dasim ini tidak diputar lagi di bioskop. Nah, menurut aku sih tentang film ini menarik banget. Karena gak banyak film horor yang mengangkat isu tentang rumah tangga. Biasanya kan masuknya ke percintaan atau perselingkuhan. Ini jadi membuat kita membuka mata bahwa tidak hanya orang saja yang berbentuk sosok manusia yang bisa menjadi orang ketiga. Bahkan jin pun bisa menjadi sosok ketiga jika kita tidak saling percaya antara satu sama lain sebagai pasangan. Buat kalian yang penasaran sama film ini dan film ini udah tidak ditayangin lagi di bioskop, kalian bisa cari aja film ini di aplikasi video atau aplikasi film lainnya. Karena film ini sangat menarik dan mengangkat hal-hal yang menyangkut isu rumah tangga, menurut aku kalian wajib nonton.
Apalagi buat kalian para pasangan muda dan yang sedang mempersiapkan pernikahan, langsung aja kalian tonton di aplikasi video. Dan kita nonton trailer yang kedua sebelum aku menutup episode kali ini. Bagaimana para saksi? Semoga kamu betah ya di sini. Semoga ibu kamu nggak mimpi-mimpi buruk lagi. Gimana tinggal di pondok mertua indah? Sejauh ini sih gak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka buka korden. Ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, sama jangan banyak pikiran. perempuan yang pakai baju merah itu siapa, Mas? Kenapa sih kamu tuh gak pernah cerita sama aku tentang perempuan itu? Makin kesini tuh kamu ngomong makin yang enggak. Gak usah ngebahas yang lain. Yang namanya supplier tuh di toko. Kalau dia mau nganter ke sini, berarti ada maunya. Aku gak pernah ya minta dia datang ke sini. Kamu nggak pernah nolak juga. Selama ini ada yang mengganggu rumah tangga kamu dan Arma. Sosok jin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rumah tangga dan merusak hubungan antar manusia. Jin Dasim namanya. Menikah dan menemukan orang yang tepat adalah impian semua orang. Tapi setelah menikah, apakah kita bisa siap dengan segala ujiannya? Film Dasim ini juga mungkin bisa jadi pengingat kita untuk mematangkan diri terlebih dahulu sebelum kita menikah. Bisa dari segi mental, ekonomi, pola pikir, dan cara kita menghadapi suatu masalah bersama pasangan kita. Menikah bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa tepat. Lebih baik menunggu yang sama-sama satu tujuan daripada terburu-buru tapi kita kehilangan arah. Apalagi jika hubungan diganggu oleh jin Dasim. Cerita mistis.